Halo semua. Bentar ya, kita tunggu bentar ya. Kita tunggu sampai ramai dulu nih. Gimana nih mama-mama? Kita tunggu dulu sebentar. Selamat datang ya di live Instagram hari ini bersama Bumil. Kita akan ngobrol mengenai kita akan belajar bagaimana caranya menyusui supaya menyusui menjadi lebih mudah. Kita tunggu teman-teman yang lain, mama-mama yang lain kumpul, baru kita ngobrol-ngobrol. Kemarin sudah ada beberapa juga yang memasukkan Q&A ya di kolom komentar, nanti akan saya bahas juga. Untuk yang belum kenal, nama saya Dr. Rati Ayu Wulandari, IBCLC. Saya seorang dokter laktasi, dokter konsultan laktasi yang sehari-hari bekerja di poliklinik laktasi ya, di klinik laktasi, di praktek pribadi atau di rumah sakit. Saya bertemu dengan pasien-pasien mulai dari saat mereka hamil, awal-awal baru melahirkan, postpartum. Kemudian minggu-minggu pertama kalau ada masalah menyusui, terus kalau mau bekerja bisa dipersiapkan persiapan menyusui sambil bekerja. Kemudian MPASI, jadi masa-masa penting dalam menyusui. Kemudian yang terakhir penyapihan setelah usia 2 tahun. Jadi pasien-pasien saya biasanya datang pada saat mereka hamil, kehamilan trimester kedua atau trimester ketiga, kemudian bayi-bayi kecil dan bayi-bayi besar sampai anak usia 2 tahun. Oke, mungkin kita bisa gak rame ya. Mungkin kita bisa mulai Instagram Live kali ini. Tema kita kali ini adalah belajar. Yuk sama-sama belajar agar menyusui jadi lebih mudah. Sebenarnya mungkin kita balik dulu ke awal, ke core-nya, ke intinya kenapa sih kita harus menyusui. Menyusui itu pertama, waktu ibu hamil sebenarnya Tuhan itu sudah menganugerahkan payudara kan. Payudara itu sebenarnya sudah diberikan ASI loh waktu mulai saat kehamilan. Jadi sebenarnya air susu ibu itu sudah terbentuk sejak kehamilan, hanya saja belum keluar karena bayinya masih di dalam perut. Sehingga bayi itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan, begitu juga untuk makanannya. Sehingga sayang sekali kalau kita tidak mempergunakan itu. Karena kenapa sih Tuhan di seluruh agama, Tuhan itu berfirman akan keuntungan menyusui, manfaat menyusui di agama Islam dalam Al-Quran, ada di kitab Injil, ada di kitab Weda, ada di kitab Tripitaka, itu semua disebutkan bahwa ibu itu harus menyusui anaknya paling tidak sampai usia 2 tahun. Kenapa? Karena memang manfaat ASI itu luar biasa. ASI air susu ibu itu adalah sebenarnya spesies spesifik. Spesies spesifik itu artinya gini. Kalau air susu ibu manusia spesifik diciptakan fungsinya, manfaatnya untuk bayi manusia. Begitu juga misalnya air susu ibu kambing itu diciptakan oleh Tuhan untuk anak kambing. Air susu ibu kelinci untuk anak kelinci, air susu ibu paus begitu. Tergantung mereka itu sehari-hari ngapain aja sih, misalnya paus di laut yang dalam. Sehingga air susunya pun berbeda dengan air susu kambing yang misalnya sehari-hari merumput.
Kalau air susu ibu paus dia lebih banyak lemaknya, air susu ibu kambing tentu tidak sebanyak itu lemaknya karena lautan itu sangat dingin. Sehingga seandainya manusia adalah makhluk yang berakal, yang akan mengerjakan soal matematika, akan berbicara, akan berpresentasi di depan umum, tidak sama dengan makhluk yang lain. Sehingga seandainya manusia mendapatkan air susu ibunya sendiri, air susu ibu manusia, maka manusia itu secara kognitif, otaknya, tingkah laku, emosinya itu akan menjadi manusia yang sempurna. Lain halnya kalau dia diberikan susu spesies lain, sehingga bayi itu akan menjadi lebih mudah sakit. Misalnya diberikan susu formula yang bukan untuk manusia, bayi itu akan lebih rentan misalnya terkena penyakit infeksi saluran nafas, saluran cerna, kemudian selaput otak ya. Kemudian sampai anak itu bisa kena kanker anak atau terjadi gangguan perilaku termasuk autisme. Ibunya bila tidak menyusui juga akan terkena penyakit misalnya kanker payudara, bahkan Alzheimer ya atau penyakit pikun. Sehingga memang manfaatnya banyak sekali dan luar biasa, karena itu memang itu anugerah Tuhan yang harus kita jaga dan sebisa mungkin memang kita praktekkan, kita susui sehingga anak kita nanti akan terlahir menjadi anak yang sempurna. Gitu. Kemudian memang menyusui itu banyak orang bilang, banyak pasien-pasien saya, kenapa ya? Mereka hamil 9 bulan, mempersiapkan hari H persalinan ya kan, ada yang yoga, ada yang senam hamil, bagaimana optimalisasi posisi itu dipelajari terus setiap hari, tapi lupa satu hal, belajar untuk menyusui bagaimana. Karena ternyata setelah bayi itu lahir, tantangannya jadi luar biasa. Bayi yang tadinya di dalam perut, yang ikut kita kemana-mana, begitu keluar, mereka mulai punya suatu alat komunikasi, yaitu menangis. Dan bayi itu menangis untuk apa saja. Misalnya mereka tidak nyaman, mereka kelaparan, mereka ngantuk, mereka mau pup, ya itu semua nangis. Dan ibu harus bisa membedakan, aduh ini nangisnya kenapa, kok nangis melulu. Jadi itu suatu hal, parenting itu memang kayak apa ya, hutan rimba yang kita nggak pernah tahu. Termasuk ilmu menyusui. Menyusui bayi itu harusnya bagaimana ya? Bayi itu udah digendong, sudah didekap, tapi kok nggak diam-diam? Sudah mulutnya ada di depan payudara, kok nggak mau hisap-hisap? Itu kenapa? Nah sehingga memang dalam menyusui itu, ibu harus belajar menyusui, bayinya belajar menyusu, sehingga terbangun keterikatan antara satu sama lain, ikatan emosi. Dan itu yang perlu dipelajari saat ibu pun saat ini masih hamil. Seandainya ada yang menonton saat ini masih hamil, wajib tuh untuk belajar ilmu menyusui, karena memang itu tidak mudah, tapi bisa dipelajari, bisa dipraktekkan, dan banyak sekali yang berhasil. Jadi kita perlu semangat itu dari dalam, kalau bisa dari saat-saat sekarang nih, saat hamil, sudah memilih provider atau tenaga kesehatan atau rumah sakit yang memang pro menyusui, sehingga nanti jalannya lebih mudah. Pro menyusui itu seperti apa misalnya? Ya, ibu bisa bertanya, nanti gimana kalau misalnya saya melahirkan di sini? Apakah nanti akan ada IMD? IMD itu inisiasi menyusui dini. Jadi bayi pada saat lahir sudah langsung didekap di dada ibu. Kemudian apakah ada rawat gabung? Ya. Kemudian apakah saya akan dibantu menyusuinya? Apakah nanti bayi saya akan diberikan DOT dan empeng? Karena itu bagi ibu menyusui harus dibantu menghindarkan bayi dari DOT dan empeng segera setelah lahir ya. Hal-hal seperti itu. Dan kemudian pilihlah provider kesehatan yang tidak bekerja sama dengan susu formula tentunya. Kalau misalnya ibu bisa melihat banyak sekali jam atau poster-poster dengan iklan susu formula, ada kemungkinan rumah sakit atau tempat medis pelayanan kesehatan tersebut ada kerjasama. Sehingga carilah yang pro menyusui, sehingga ibu akan dibantu untuk bisa menyusui dengan lancar. Dan kemudian dari sekarang mungkin ibu bisa mencari komunitas untuk mendukung ibu menyusui, sehingga ibu akan lebih mudah jalannya mencari atau mendapatkan kontak-kontak orang yang akan bisa membantu ibu untuk bisa menyusui. Oke. Kemudian boleh nggak kalau saya sekarang, kita masuk kemana ya?
kadang-kadang banyak sekali pertanyaan kepada saya harus mulai dari mana sih? Kalau menyusui itu sebegitu banyak materinya ya. Kalau menurut saya sih mulailah dari saat ini, seandainya saat ini sedang hamil, sebenarnya yang perlu dipersiapkan adalah edukasi. Jadi edukasi untuk diri kita sendiri, kemudian edukasi juga untuk support system kita yang ada di rumah. Jadi edukasi itu yang paling penting adalah saya dan Dr. Asti Praborini, spesialis anak IBCLC, itu membuat buku judulnya Anti Stres Menyusui. Jadi buku ini isinya adalah edukasi mulai dari saat hamil sampai usia 2 tahun menyapih. Jadi penting sekali kalau saat ini memang ibu sedang hamil untuk membaca banyak sekali. Kalau dulu kita bisa datang ke seminar-seminar atau kelas-kelas laktasi, mungkin sekarang kelas laktasinya online, seminar-seminarnya online, kita bisa pelajarin. Kemudian penting sekali ada 7 contacts, namanya 7 contacts itu adalah 7 kontak untuk ketemu dengan provider atau konselor menyusui. Kontak pertama usia 28 minggu kehamilan. Jadi kita bisa ketemu untuk ngobrol apa sih manfaat menyusui. Dan kalau ketemu itu jangan cuma diri kita sendiri, diri mama sendiri, bawa suami, bawa support system termasuk eyang-eyang gitu. Karena mereka yang nanti akan menjaga, mereka yang akan ada di rumah juga membantu ibu pada saat bayi lahir. 28 minggu, kemudian 36 minggu ya sebelum melahirkan. Kemudian penting sekali untuk memeriksakan puting susu. Memang bayi itu tidak menghisap di puting, tapi di areola. Tapi kalau seandainya puting kita jadi lebih menonjol, bayi akan lebih mudah untuk memegang payudara. Jadi mulutnya akan lebih mudah untuk melekat di payudara. Ini adalah puting susu. Kalau yang bagian coklat, mama pasti tahu ini namanya areola. Ya, jadi bayi itu sebenarnya melekat di areola, bukan di puting. Tapi seandainya mama melihat bahwa pada saat saya hamil, puting saya kira-kira gimana ya nantinya, bermasalah atau enggak, ada suatu alat namanya nipple former. Nipple former itu adalah bentuknya seperti ini ya, seperti kubah. Jadi kubah ini akan dipakai di puting susu. Seandainya puting mamah pendek atau terbenam, misalnya terbenam itu putingnya tuh ya terbenam begini, mama bisa pakai gunakan ini. Alat ini digunakan sehari, bisa dimulai dari trimester kedua dan bisa dimulai 2 jam. Awal-awal 2 jam dulu, kemudian meningkat menjadi 8 jam. Ini digunakan terus kemudian sehari 2-8 jam. Jadi malam tidak usah. Dan kemudian ini dibalik bra. Jadi letakkan di puting susu, kemudian ini ditutup pakaian dalam, kemudian pakai baju seperti biasa. Nah, kalau udah malam ya bisa dilepas dan ini bisa dicuci. Dicuci, bisa dibuka ya. Gitu. Ini bisa dibeli di online ada. Bisa dicuci, bisa digunakan setiap hari. Setiap hari sampai kapan ya? Sampai bayinya lahir itu boleh. Nanti putingnya akan lebih menonjol. Walaupun bayi tidak menyusu di puting, tapi kalau putingnya lebih menonjol, kalau akan lebih mudah bagi si bayi untuk melekat. Kemudian perlu lagi saya informasikan, seandainya itu hal-hal yang pertama yang pada saat kehamilan yang kita bisa lakukan ya. Oh ya, jangan juga membersihkan puting terlalu bersih. Jadi banyak mama-mama merasa, wah saya mesti ngapain ya dok? Katanya kalau misalnya nggak dibersihkan nanti putingnya berkerak, sehingga nanti jadi tersumbat asinya. Padahal memang pada saat hamil puting kita akan cracking, jadi crack itu akan kebuka gitu jalannya. Jadi nanti bisa keluarnya ASI. Nah itu sebenarnya kita mandi seperti biasa dan dibersihkan dengan sabun seperti biasa. Nggak usah kita bersihkan pakai alkohol karena nanti jadi kering. Kemudian nggak usah kita tarik-tarik gitu kulit-kulit keringnya, biasa aja. Karena kalau kita melakukan manipulasi pada puting terlalu sering nanti bisa kontraksi, bisa mules dan bayi bisa lahir sebelum waktunya. Jangan juga ditarik-tarik ya. Kalau orang zaman dulu kadang-kadang puting ini bisa diikat pakai karet. Aduh itu bahaya banget. Jadi mendingan lebih baik pakai alat membentuk puting seperti yang tadi sebelumnya saya sudah tunjukkan. Kemudian penting sekali untuk mengetahui atau memberikan informasi kepada support system kita bahwa nanti pada saat kita bersalin ada yang namanya proses IMD atau inisiasi menyusu dini. Jadi pada saat proses IMD atau inisiasi menyusu dini, bayi yang lahir
Sebenarnya dengan melahirkan spontan ataupun sesar, IMD itu bisa dilakukan. Jadi kalau bayinya lahir secara spontan lewat vagina, bayi lahir keluar, ini bayi akan, ini nggak pakai baju ya, saya buka dulu bajunya ya. Kalau benerannya nggak pakai baju, oke. Sebentar. Nah, jadi seandainya bayi lahir per vaginam, terus kemudian ini masih ada tali pusatnya, kan akan dibersihkan semuanya, tali pusatnya juga digunting, kecuali tangan bayi tidak dibersihkan. Kenapa? Karena tangan bayi baunya akan sama seperti areola mamah, ya. Sehingga ini menjadi guidance, petunjuk bahwa saya harus makan menuju payudara, karena baunya sama, ya. Bayi kemudian akan diletakkan di dada ibu yang telanjang juga. Nah, si bayi lamanya IMD itu inisiasi menyusui dini itu 60 menit, Mama. Jadi pada saat bayi diletakkan, bayi itu bukan langsung menghisap, dia akan tidur dulu. Tidur, diem, buka mata. Terus kemudian mulai dia mengecap-ngecap, itu bisa setengah jam ya, dia diem aja gitu. Mulai dia berliur, mengecap-ngecap, terus kemudian dia mulai menendang-menendang, terus akhirnya mencari di mana ya areola, di mana ya payudara. Dia lihat ada yang hitam, dia cium baunya sama, dia menuju ke arah payudara dan mulai melekat untuk pertama kalinya. Seandainya bayi lahir dengan operasi sesar, IMD-nya akan diletakkan seperti ini, karena kan perut mama lagi dijahit. Tapi kalau lahir spontan, bayinya akan diletakkan di tengah-tengah. Nah, IMD itu lamanya 60 menit, bahkan ada yang lebih, bisa sampai 2 jam gitu ya. Nah, tidak ada target bahwa harus bisa menghisap pada saat IMD. Yang penting bayi itu diletakkan di dada ibu. Kenapa? Supaya dia lebih stabil. Pernafasan lebih stabil karena dia dengar suara nafas mama. Jantung juga lebih stabil karena dia dengar degup jantung mama. Kemudian juga lebih baik lagi bahwa bayi itu akan menjilat-jilat kulit ibu, sehingga dia dapat, tahu nggak dapat apa? Dapat bakteri. Ya, itu bagus banget. Bakteri yang ada di kulit ibu pada saat bayi IMD dijilat-jilat itu akan masuk dan membentuk koloni bakteri pertama di ususnya. Sehingga nantinya bayinya itu pencernaannya kan lebih bagus dibandingkan kalau nggak ada bakterinya. Jadi sebenarnya IMD dia jilat-jilat, dia dapat kuman banyak loh. Tapi itu bagus ya, dia membentuk koloni bakteri di dalam usus. Nah, setelah IMD paling bagus kalau bayi itu rooming in, jadi rawat gabung sama ibu. Rawat gabung itu selama 20 poin terus-terusan 24 jam itu rawat gabung. Kenapa masih dirawat gabung? Karena ibu akan lebih mudah untuk melihat kapan sih bayi itu mau menyusu gitu. Bayi itu tanda awalnya kalau mau menyusu akan dia tangannya akan gitu ke mulut, tandanya dia lapar. Jadi kalau seperti itu, ibu bisa langsung mengangkat dan menyusui bayi. Nah, sehingga penting sekali bahwa bayi itu tidak dibedong ketat loh pada saat rooming in, rawat gabung. Jadi dibedong boleh setengah saja atau diselimut saja. Karena kalau bayi dibedong ketat, ya kan tangannya kan kekunci. Jadi bayi itu nggak bisa bangun untuk memberikan tanda dia mau menyusu. Jadi bayinya cenderung tidur terus. Apalagi bedongnya sampai 2 lapis sih, sebaiknya buka bedong, keluarkan tangannya supaya bayinya bisa memberikan tanda. Dan kalau bayi sudah memberikan tanda mau menyusu, disusui saja tanpa harus bayi itu menangis gitu. Jadi kalau ibu lahir di tempat yang perlu menyusui, ibu akan dibantu untuk memposisikan bayi. Penting bahwa bayi tidak menyusu seperti ini, jadi menyusunya itu tidak menoleh. Kalau bayi itu menoleh, menyusu dengan menoleh seperti ini, itu nggak enak ya menelannya. Sama kayak kita kalau minum, kita miring, kita nelannya nggak enak. Ini bayi harus lurus, benar-benar lurus dan tengkurap di badan kita. Sehingga di bayi itu menyusu, dan kalau dia sedekat mungkin dengan payudara, dia akan bisa melekat dengan baik. Kalau bayi itu menoleh menyusunya, dia menjadi jauh dari payudara dan bisa bikin puting lecet ya. Jadi posisi memang menentukan prestasi. Jadi kita perbaiki dan posisinya sudah harus baik. Kemudian ada lagi satu yang penting selain posisi adalah lekat mulut bayi di payudara. Jadi bayi itu harus melekat dengan baik. Caranya adalah dengan posisi yang baik dan dengan memposisikan bayi yang baik, bayi akan lebih mudah melekat. Kemudian kita bisa perhatikan melekat dengan baik itu gimana. Jadi melekat dengan baik itu ada 4 hal. Kita bisa bilang kalau bahasa Inggrisnya calm, C-A-L-M ya. C-nya itu chin,
dagunya bayi menempel ke payudara. Jadi dagu bayi yang menempel ke payudara, bukan hidung tapi dagu. A itu areola. Jadi sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi. Ya, L-nya lips. Lips itu bibir bayi harus doer mama. Yang atas doer ke atas, yang bawah doer ke bawah. Jadi gini, doer. M, mouth, mulutnya terbuka lebar. Jadi chin menempel ke payudara, A-nya areola sebagian besar masuk dalam mulut, lips-nya bayi terbuka ke atas, ya, doer gitu, dan mouth-nya bayi itu terbuka lebar. Kalau dia hanya kecil dengan bibir gitu, berarti ada suatu masalah yang harus kita periksa. Kadang-kadang ada yang namanya tali bibir dan tali lidah yang mesti dilihat supaya untuk melihat apakah bayi itu melekat dengan baik atau tidak. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat daftar beberapa pertanyaan yang kemarin sudah ditanyakan. Dan bentar ya, pertanyaannya. Oke. Halo, ini untuk @fitri_marcella_w. Dok, kasih tips dong buat para mami yang baru lahiran. Kadang suka ada tiba-tiba ASI pertama yang nggak keluar, jadi si bayi nggak bisa nyusu. Terus pernah ada kejadian saudaraku abis ngelahirin tapi air susunya nggak keluar dan si putingnya pun nggak menonjol. Ibunya panik karena lihat si bayi nangis, pingin banget nyusu ya. Nah, kita sekarang perlu sama-sama tahu bahwa saya mau tunjukin dulu bola-bola ya. Jadi ini adalah bola lambung. Oke, bola lambung ini adalah lambung bayi waktu umur 1-2 hari pertama. Isinya mungkin hanya sekitar 1 sendok teh sekali minum. Yang ini hari ketiga. Jadi ASI mama tidak akan mungkin bisa banyak-banyak keluar hari pertama karena lambung bayinya masih kecil. Di hari ketiga sudah bisa lebih banyak. Dan biasanya hari ketiga payudaranya udah menjadi lebih penuh. Di hari ke-10 segede bola pingpong ya. Jadi kita lihat perbandingannya. Sehingga ekspektasinya kalau kita baru menyusui, di hari-hari pertama nggak mungkin kita bisa langsung mompa 100 cc, nggak mungkin karena lambung bayinya masih kecil. Kemudian nggak mungkin juga kita, paling ini isinya juga hari ketiga paling sekitar 20-30 cc dan itu sudah bagus sekali. Kita nggak bisa tahu bayi itu minum berapa banyak karena payudara kita nggak transparan kan? Sehingga kalau dibilang ASI-nya nggak keluar di hari pertama, itu kadang-kadang gimana taunya? Dipencet-pencet biasanya. Nah, kalau salah mencet juga ASI-nya nggak akan keluar. Jadi kalau mencet yang baik itu jari kita dan jempol dan telunjuk itu ada di areola, kemudian kita tarik ke belakang, kemudian kita pencet, baru ASI-nya akan keluar. Kalau cuma dipencet-pencet di puting sini juga nggak keluar. Jadi kalau dibilang ASI-nya nggak keluar, bisa karena pertama memang ASI-nya baru sedikit keluarnya, atau salah pencet, untuk salah tahu ya bahwa ASI-nya nggak keluar. Terus kemudian tadi dibilang bayinya nangis melulu. Nah itu mungkin itu kan komunikasi, jadi bisa aja kenapa tuh harus dicari tahu kenapa bayinya nggak menangis terus. Karena bayi itu kebutuhan awalnya harus menghisap, bukan mencari ASI yang banyak. Dia mesti bisa menghisap. Jadi optimalisasikan posisi bayi pada saat menyusui dan pelekatannya harus dilihat baik atau tidak. Oke? Kemudian dari @nuria06_, Dok, banyak teman-teman aku yang hamil 6 atau 7 bulan udah keluar sedikit cairan ASI dari payudara. Nah, kalau selama masa kehamilan belum mengeluarkan cairan ASI tersebut, apakah wajar? Ya, jadi memang bisa keluar di trimester ketiga, namanya kolostrum ya. Dan itu kalau nggak keluar juga nggak apa-apa ya. Nggak semua ibu akan bisa mengeluarkan kolostrum di trimester ketiga, jadi nggak usah khawatir ya. Apa memang nanti keluar sendiri setelah ada hisapan saat bayi lahir? Yes, nanti akan keluar sendiri. Jadi saya tadi belum sampaikan bahwa ada 3 tahap produksi ASI. Kita bilangnya namanya laktogenesis. 3 tahap laktogenesis atau produksi ASI. Yang pertama waktu kehamilan, usia 16-20 minggu sudah ada ASI, tapi belum keluar karena bayi belum lahir. Laktogenesis kedua pada saat hari ketiga sampai hari ke-8. Jadi ASI akan keluar banyak-banyaknya di hari ketiga. Hari pertama, hari kedua belum keluar karena bisa keluar sedikit-sedikit aja, setetes-setetes, karena itu hormon-hormon yang tadinya memberikan feedback negatif untuk ASI keluar waktu bayi masih di dalam perut mulai berkurang sedikit-sedikit. Nah, kalau udah menurun baru ASI-nya akan keluar di hari ketiga sampai hari ke-8 tadi, tahap kedua laktogenesis.
Tahap ketiga adalah setelah hari ke-8. Ini mulai hari ke-9 dan seterusnya berdasarkan hisapan bayi. Semua ibu pasti akan bisa memproduksi ASI walaupun bayinya misalnya meninggal, nggak sama-sama ibunya lagi, ASI akan tetap keluar ya di seminggu pertama. Setelah itu nanti ASINya akan menurun produksinya kalau nggak dihisap. Jadi kalau misalnya sekarang ibu hamil dan bayinya sehat, nanti setelah melahirkan harus sering disusui terus supaya ASINya lama-lama akan semakin banyak. Oke, ada lagi pertanyaan dari @nuriyah @mihani_r. Dok, izin bertanya, ada cara nggak buat ngurangin atau bahkan ngilangin bingung puting si dede gara-gara kalau ditinggal kerja asipnya pakai media botol? Kalau susah buat ganti media botol dan ganti pakai media lain, bagaimana? Ada cara? Oke. Jadi saya jelaskan dulu konsepnya ya. Kenapa sih kita nggak pakai? Sebaiknya menghindari media botol. Saya punya botol nih di sini, dan saya punya payudara. Sebaiknya mama kalau bekerja jangan berikan botol. Kenapa? Karena sistem kerjanya beda. Kalau ke payudara, bayi itu harus melekat, mulut besar, dibuka ya. Tadi kaum tadi ya, dia harus doet dan ini dia menarik semua areola masuk. Karena kenapa? Karena kalau kita kupas payudaranya, di sini ada saluran-saluran ASI. Jadi si bayi harus menetek, harus buka mulut lebar untuk bisa saluran ASI ini sebagian masuk ke dalam mulutnya dan memerah dan memijatnya. Tapi kalau misalnya di botol, dia tidak perlu melakukan itu. Dia cukup hanya menyusu di puting dotnya. Nah, kalau dia menyusu di puting dot dapatnya sudah banyak, kalau ini kan derasnya alirannya banyak nih. Sementara dia praktekkan itu di payudara, cuman menghisap di puting, dia nggak akan bisa mendapatkan banyak karena nggak bisa memerah dan memijat seluruh bagian payudara. Sehingga bayinya bisa rewel tentunya. Kenapa dia kalau ngisep begini ASINya nggak keluar banyak? Akhirnya dia memilih lebih banyak yang mengisap begini keluarnya banyak, yaitu botol. Dia frustasi di payudara, lama-lama mamanya didorong dan dia nggak mau nyusu lagi. Bisa sekali kembali menyusui ke payudara. Kita bilangnya namanya relaktasi. Jadi relaktasi tentunya dotnya dibuang. Soal itu dotnya masih dibuang dan digantikan dengan apa medianya? Dengan gelas ya. Jadi gelas, kita bisa pakai gelas cup begini, cawan biasa, bisa yang terbuat dari gelas, bisa yang terbuat dari plastik, itu nggak apa-apa. Jadi bayinya mesti latihan minum pakai gelas. Dan ini kita mesti ajarin ke pengasuh ya atau eyang. Jadi kalau misalnya susah ngajarin sendiri, mendingan ketemu dokter laktasi atau konselor menyusui. Jadi dotnya udah nggak ada, ganti ke bayinya supaya minum dengan gelas. Sebenarnya gampang sekali mengajarkan bayi minum dengan gelas. Kita ngajarin ini di bayi usia-usia 1 bulan deh. Kalau menyusui udah ajak, udah pinter nyusunya, baru boleh belajar pakai gelas. Kalau di awal-awal belum bisa menyusui minum pakai gelas, juga bisa bikin bingung puting ya. Jadi sebaiknya bayi itu belajar menyusu dulu ke payudara, baru nanti diperkenalkan ke alat-alat yang lain. Dan media yang paling baik gelas atau botol sendok boleh. Jadi botol sendok seperti ini juga bisa digunakan. Tapi kalau yang modelnya seperti ini, botol sendoknya lihat lubangnya kecil, jadi harus benar-benar dibersihkan dengan cara yang baik. Kalau enggak nanti ada jamur ya. Nah kemudian kalau pakai pipet gimana? Nah hati-hati juga penggunaan pipet itu bentuk dot yang lain. Karena bayi itu semakin besar, dia semakin pintar, dia akan menghisap pipet gitu. Jadi kayak ngisap sedotan dan dia bisa bikin bingung puting juga. Jadi kalau tadi kita mau relaktasi, dotnya diganti dengan gelas, bayi belajar minum dengan gelas. Terus kemudian caranya lagi yang ampuh adalah mesti skin to skin sama mama. Jadi bayi tidak pakai baju seperti ini, cuma pakai diaper, mama juga nggak pakai bra, lepas bajunya. Tempelkan bayi, boleh digendong ya, gendong ala Jogja gitu, gendong diposisikan di payudara. Jadi digendong, mamanya di luar pakai piyama, gendong aja sampai bayi itu mau nyusu lagi. Jadi mama mesti ambil cuti ya beberapa hari. Bayi itu mungkin bisa kembali ke payudara dalam waktu 3-4 hari. Jadi kita ambil cuti. Kalau bayinya rewel sekali, wah sampai teriak-teriak, mamanya stres, kelimpungan, ada namanya rawat inap untuk relaktasi. Nanti boleh DM saya di @menjadi ibu untuk rawat inap relaktasi. Saya akan jelaskan lebih panjang dan rumah sakit mana yang menyelenggarakan rawat inap relaktasi. Oke? Baik. Oke.
Kemudian pertanyaan berikutnya ada dari @_Gita, panjang nih underscore. Dok, aku nggak pernah ngumpulin ASIP, tapi si Dede hobinya ngenyil melulu, nenen nggak udah-udah. Itu salah di mananya ya dok? Apa asinya kurang? Saya belum bisa jawab karena saya tidak tahu usianya, terus udah gitu berat badan bayi gimana. Jadi kita mesti holistik keseluruhan. Kalau ada bayi yang memang senangnya ngempeng di payudara, tapi dia bagus-bagus aja berat badannya. Ada bayi yang memang menyusu terus-terusan, nggak kenyang-kenyang, dan kenaikan berat badannya memang kurang. Jadi kalau ditanya salahnya di mana, saya mesti evaluasi keseluruhan. Berat badan ibunya saya periksa, bayinya saya periksa, kemudian menyusuinya mesti diperiksa juga. Oke? Kemudian ada lagi pertanyaan dari @D_Puji_Utami. Dok, semoga pertanyaanku dijawab waktu live ya. Nah, ini sekarang saya jawab ya. Apa benar ada yang namanya bayi alergi ASI? Karena ada tetanggaku yang bayinya muntah-muntah setelah minum ASI ibunya. Kata orang-orang dia alergi ASI ibunya dan katanya karena putingnya ke dalam. Mitos atau fakta? Jadi ada bayi yang muntah pada saat menyusu ke payudara, tapi bukan karena alergi ASI. Kita bilang itu namanya aerofagia. Jadi memang serem sekali sih ngelihatnya. Bayi setelah menetek langsung muntah. Kadang banyak sekali sampai nyemprot. Aerofagia itu adalah terjadi karena pada saat bayi menghisap, bukan cuma ASI yang dia hisap, tapi udara. Biasanya karena pelekatan mulut bayi yang kurang tepat di payudara. Jadi sebaiknya sih periksa ke dokter laktasi untuk diperiksa apakah mulut bayinya ada masalah atau tidak. Kenapa bayi itu selalu muntah. Kalau alergi bukan alergi ASI, kalau alergi itu bukan munculnya seperti itu ya, biasanya bintik-bintik merah gitu. Itu karena yang alergi dengan apa yang dimakan ibunya. Misalnya ibunya makan produk susu, bayinya nggak kuat, nanti bayinya merah-merah. Ya bukan juga karena ketetesan ASI. Jadi sebaiknya diperiksa ya oleh dokter laktasi atau konselor menyusui, ditanyakan ya. Oke. Yang lainnya dari @R_Destau. Dok, mau tanya dong, bayiku usianya 2 bulan. Beberapa minggu kemarin dikasih empeng, soalnya pengen ngenyot terus sampai kekenyangan dan muntah. Nah sekarang udah pengen berhenti empengnya dan bayiku udah agak bingung puting, jadi kalau nen nggak dalam. Bagi tips dong bagaimana caranya supaya bayiku nggak ngempeng dulu dan nggak bingung puting lagi. Thank you dok cantik, terima kasih ibu cantik. Nah memang selain dot tadi, bahaya lagi adalah empeng ya. Ini sama nih. Jadi bayi yang udah dikenalin sama empeng, dia kan akan ngempeng nih di putingnya empeng. Sehingga si bayi itu kalau dia menetek lagi ya kenanya di sini aja. Dia bukan latch dalam. Sehingga gimana cara ngilanginnya? Ya balik lagi, empengnya dibuang. Kemudian kembali ke payudara itu skin to skin lagi, skin to skin, kontak kulit ke kulit. Ya bayi itu pasti akan sakau. Kalau kita ngilangin dot, ngilangin empeng, ngilangin pipet, apapun yang membuat dia bingung puting akan sakau. Jadi dia cari tuh empeng dan cari itu dot. Sehingga ya kita memang agak harus extra effort untuk menggendong-gendong, menenangkan bayi. Kalau yang muslim mau dikasih sholawat boleh, mau dikasih murotal boleh, ada yang nyanyi-nyanyi ya, dikasih lagu aja, dansa-dansa skin to skin sampai bayinya mau lagi full menyusu ke payudara dengan cara yang baik. Oke. Selanjutnya dari @raraspral. Dok mau tanya, insya Allah sebentar lagi aku jadi busui. Wah selamat ya. Soal perjuangan mengasihi dan nabung stok ASIP kan nggak cuma buat moms aja ya. Peran dads juga penting, betul. Apa yang harus dilakukan dads saat mom nanti mengasihi biar lancar perjuangannya? Biar bisa diedukasi dari sebelum melahirkan ya. Emotikonnya lucu nih. Pertama tadi buku ya, dad suruh baca ini juga. Jadi ada peran penting buat ayah. Sebenarnya kadang-kadang ayah-ayah itu menganggap bahwa mereka tidak ada perannya, tapi justru kehadiran mereka itu sangat berperan sekali dalam membuat ibu tenang. Jadi ayah penting tuh untuk nganterin ibu kemana-mana. Misalnya ada masalah menyusui, nganterin ke dokter laktasi, nganterin ke konselor menyusui, itu harus rajin. Nah itu peran ayah. Karena menyusui itu nggak cuma manfaatnya buat ibu dan anak, tapi juga buat keluarga, keutuhan keluarga, keuangan keluarga itu penting ya. Menyusui 2 tahun hemat, survei dari AIMI, menyusui 2 tahun hematnya 25 juta papa. Jadi mesti diperjuangkan gitu.
Terus kemudian penting nanti seandainya mamahnya ada breast engorgement, payudaranya bengkak, mijitin mamah ya. Kadang-kadang nggak ngapa-ngapain juga, tidur-tiduran aja, tapi kehadiran mereka bikin mamanya tenang. Karena beberapa pasien ya, seandainya mereka mengalami long distance relationship, atau tiba-tiba mesti keluar kota ya, atau tiba-tiba atau memang nggak ada ayahnya, itu membuat menyusuinya agak terganjal. Jadi payudara mamanya bisa bengkak-bengkak karena galau kan, nggak ada yang nemenin. Jadi walaupun papa ada dan tiada tugasnya, tetap bobo-boboan aja, itu tetap penting kehadirannya. Jadi perlu dikasih tahu bahwa harus selalu mendampingi mama untuk menyusui ya. Oke. Kemudian selanjutnya Edwinintariadi, Mima titip nanya dong ke Dokter Ratih, mengasihi harus sampai dengan 2 tahun atau cukup 6 bulan? Alasannya apa? Thanks. Oke. Jadi kenapa sih 2 tahun? Kalau yang muslim di Al-Quran disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 233 bahwa menyusui secara penuh itu sampai 2 tahun. Kemudian di kitab Weda disebutkan bahwa menyusui itu sampai 3 oton. 3 oton itu 21 bulan. Jadi maksudnya dari kitab-kitab agama di dunia ini memang menyusui itu paling baik sampai 2 tahun. Kenapa? Ternyata dari ilmu psikologi, kalau mereka disusui sampai 2 tahun, anak itu jadi lebih mandiri. Jadi mereka itu pertama udah disusuin kan didekap terus sama mamahnya, didekap terus. Jadi dalam fase perkembangan mereka secara emosi, mereka didekap terus. Kalau lapar diangkat, disusuin. Jadi mereka terbangun rasa percaya dengan ibunya, terbangun ikatan batin dengan ibunya, saling membutuhkan. Si ibu kalau misalnya payudaranya bengkak, begitu disusuin, anaknya jadi kenyang. Jadi itu saling terbangun kepercayaan. Begitu mereka disusui sampai 2 tahun, kemudian disapi dari payudara, mereka akan jadi pribadi yang mandiri dan mudah dilepas begitu. Artinya nggak butuh mamanya lagi. Nanti kalau sekolah ya udah nggak terlalu cengeng gitu untuk dilepas. Oke? Dan kemudian banyak manfaat yang lain seperti manfaat-manfaat kesehatan yang tadi sebelumnya sudah saya sampaikan. Misalnya menghindari dari kanker anak, ibunya juga terhindar dari kanker payudara, anaknya terhindar dari gangguan perilaku atau autisme bila disusui sampai 2 tahun. Jadi jangan cemas, susui sampai 2 tahun aja, nggak apa-apa kok ya, akan banyak benefitnya untuk ibu, anak, dan keluarga. Oke, ada lagi pertanyaan dari @yesa Nadifa. Assalamualaikum dok, waalaikumsalam. Saya bumil dan busui bayi 15 bulan. Bagaimana tips supaya nggak terlalu capek ya? Ya oke. Memang saya nggak bisa bilang ini gampang karena ibu melakukan tugas dua kan, sebagai ibu hamil dan busui juga. Jadi supaya nggak terlalu capek, apa sih aktivitas ibu sehari-hari? Misalnya menjaga anak saja atau ada aktivitas rumah tangga yang dilakukan? Seandainya memang masih ada tugas-tugas rumah tangga yang dilakukan, mungkin ibu bisa delegasikan tugas itu kepada orang lain, kepada suami atau kepada mbak atau kepada orang lain, siapapun yang ada di rumah. Jadi ibu bisa fokus saja jaga anak dan menyusui dan fokus dengan kehamilan. Memang kesulitannya kalau kita punya bayi 1,5-15 bulan tuh lagi lincah-lincahnya kemana-mana ya, dan kalau kita temenin ya itu memang repot. Jadi maksud saya ikhlaskan kondisi ini, mau gimana lagi kan, kasihan itu masih 15 bulan. Jadi paling enggak saya nggak tahu ibu hamilnya usia berapa, kehamilannya sekarang. Paling tidak nanti saat si kakak sudah berusia 2 tahun itu bisa disapih dari payudara supaya ibu nggak terlalu lelah. Nah tapi kalau seandainya nanti ya masih menyusui, adik udah lahir, ibu masih menyusui si kakak, ingat bahwa dahulukan si adik ya. Jadi jangan kakak yang ambil semua jatah adik, tapi adik dulu yang menyusu. Kalau adik sudah menyusu, baru kakak menyusu. Oke, semoga terjawab ya. Kemudian ada pertanyaan dari @yuli.cangelove. Dok, puting aku kecil, terus bayi aku keenakan pakai sufor. Cara biar si bayi mau menetek ke kita bagaimana? Nah itu tadi adalah termasuk cara relaktasi. Kita mesti lihat puting kecil itu sebenarnya bukan berarti suatu masalah. Bisa aja masalahnya ada di mulut bayi yang tidak bisa melekat dengan baik di payudara. Jadi memang harus diperiksa secara keseluruhan, secara holistik. Mulut bayi diperiksa, payudara mama diperiksa bagaimana.
Kemudian ada proses namanya relaktasi, bayi dilekatkan lagi. Nah, susu formulanya itu kita seandainya memang mamah supply ASINya sudah menurun atau low milk supply, kita tetap bisa menyusui bayi setelah lewat proses relaktasi, yang melalui proses relaktasi kembali menyusui ke payudara yang skin to skin, bayinya sudah mau. Dan kalau ada masalah di dalam mulut harus sudah ditangani. Susu formulanya bisa dipasang lewat selang di payudara, sehingga bayi itu jadi ini selang ya, selang dengan isinya susu formula ini dipasang di payudara, sehingga bayi akan menghisap dari puting, dari payudara, dan juga dari selang. Kalau ini terjadi bila mamahnya mengalami low milk supply, jadi bayi tetap bisa menyusu ke payudara dan mendapatkan susu mengganti. Nantinya si susu formulanya bisa dilepas kalau suplai payudara ibu sudah meningkat ya. Jadi ada prosesnya. Nanti boleh DM ke saya kalau mau tahu lebih banyak tentang proses rawat inap relaktasi. Oke. Mufrida, dok, kalau pijat laktasi itu harus dilakukan di usia berapa week ya? Caranya gimana yang benar? Oke, sebenarnya sih kalau untuk pijat-pijat payudara pada saat hamil itu nggak wajib ya. Jadi kalau kita lakukan manipulasi terlalu banyak di payudara, nanti kontraksi mama. Kalau ibu mau membersihkan payudara sih cukup mandi biasa aja, nggak usah kita harus pijat-pijat secara rutin. Karena bagaimanapun tadi saya sudah jelaskan mengenai fase laktogenesis, bahwa ASI itu sudah diproduksi tapi belum keluar gitu. Jadi nanti akan keluar bertahap, di hari ketiga sampai hari ke-8 akan keluar lebih banyak walaupun ibu tidak pijat-pijat. Nah, pijat itu nanti dibutuhkan pada saat misalnya payudaranya bengkak, ada namanya pijat oksitosin di punggung ya, dilakukan oleh suami. Atau pijat pada saat payudaranya bengkak, itu namanya kita saya tergabung di tim laktasi yang kita menggunakan tekniknya Maya Bowman dari Rusia, yaitu therapeutic breast massage in lactation. Sehingga kita lakukan memijat payudara itu pada payudara bengkak. Kita bisa menggunakan minyak zaitun atau minyak kelapa di telapak tangan, dan memijatnya dengan telapak tangan. Ini mijatnya juga lembut saja, arahnya menjauhi puting. Jadi kalau yang atas ke atas, samping ke samping, boleh ke arah ketiak nih mama. Ya, kita angkat aja tangan kita, angkat, terus kemudian kita masak sampai ke arah ketiak. Yang bawah juga ke bawah, ke samping juga begini. Gitu ya, pada saat payudara bengkak. Oke, mudah-mudahan terjawab. Kemudian halo Camilla Dewe. Halo Bu Mildok, usia kehamilanku 25 weeks. Apa boleh konsumsi booster ASI? Sebaiknya kapan butuh konsumsi booster ASI? Baik, jadi sebenarnya nggak perlu sih usia kehamilan 25 minggu mengkonsumsi booster ASI, karena sebenarnya secara alamiah Tuhan sudah menciptakan bayi ibu di dalam rahim beserta makanannya. Jadi makanan itu Tuhan udah ciptakan di dalam payudara, sudah terbentuk saluran-saluran ASI, ASInya juga sudah dibentuk, tapi hanya saja belum keluar. Dan nanti booster paling bagus adalah hisapan bayi. Jadi mau apapun yang ibu makan, bayi itu harus bisa menghisap dengan baik. Menghisap dengan baik itu tadi dia membuka mulut yang besar, kemudian areolanya masuk sebagian besar ke dalam mulut, bibirnya doer ke atas dan doer ke bawah. Jadi gini ya, ngonyong gitu. Dan dia membuka mulutnya itu cembung ke pipinya, menghisap dengan baik. Jadi mau mamahnya makan daun katuk 1 kilo sehari pun, atau minum misalnya susu almond 1 liter per hari pun, kalau bayinya tidak menghisap dengan baik, ASINya nggak akan terbangun ya mama. Jadi ASI booster paling alami adalah hisapan bayi yang baik yang pertama. Dan kita di Indonesia banyak sekali ibu-ibu di seluruh dunia menyusui, mereka punya ASI booster masing-masing. Misalnya kalau di Indonesia ada daun bangun-bangun, ada daun apalagi daun katuk ya kan. Lain lagi kalau orang di Singapura, lain lagi di Australia. Jadi belum tentu sama ASI boosternya. Itu adalah kepercayaan kultur masing-masing. Silakan saja boleh diminum kapan saja pada saat dalam proses menyusui kalau bayinya sudah lahir. Tapi perlu diingat bahwa bayi harus menghisap dengan baik, bukan cuma masalah ASI booster. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Baik, untuk Tiara DL96. Saya hamil 15 minggu dok, tapi puting saya kecil dan tidak membesar. Bagaimana ya solusinya? Saya takut nantinya sulit menyusui. Nah,
Puting itu akan semakin besar, semakin panjang pada trimester ketiga, Mama. Nanti Ibu bisa lihat akan semakin besar dan panjang, areola akan semakin hitam. Seandainya Ibu merasa puting itu datar, pendek ya atau tenggelam, tadi saya sudah tunjukkan bahwa ada yang namanya nipple former atau pembentuk puting, sehingga ini bisa digunakan di balik bra ya, sehari 2-8 jam senyamannya Ibu. Mulai gunakan dari trimester kedua boleh ya, usia 20 minggu. Oke. Mudah-mudahan terjawab. Tadi kemudian Widya Nur Fauzia. Bu Dok, sapa saya dong. Halo. Mudah-mudahan baik ya. Oh, hamil 34 minggu. Selamat ya. Mudah-mudahan lahir bersalin dengan selamat. Ada pengaruh nggak ya ASI-nya nanti pas lahir kalau payudara suka diemut sama suami? Oh enggak sih, nggak apa-apa. Kalau payudara suka diemut sama suami itu nanti akan lebih mudah ya pada saat proses persalinan karena akan merangsang hormon oksitosin dan tidak ada pengaruhnya dengan ASI. Oke, jadi sah-sah saja, boleh diteruskan. Kemudian @omyhealthy. Selamat siang Mama, mau ikutan tanya nih. Udah 2 bulan dari bayi saya lahir, kenapa ASI nggak lancar-lancar ya? Padahal udah dikasih obat pelancar ASI, saya daun singkong, belum bisa juga lancar. Dan bayi ASI sedikit lebih banyak sulfornya. Pengen agar ASI bisa lancar biar bayi dapat ASI banyak. Bagi tipsnya dong. Nah, ini tadi sama seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa bukan cuman ASI booster, bukan cuman apa yang Mama makan. Bukan cuman obat pelancar ASI, bukan cuman sayur-sayur, tapi hisapan bayi itu penting sekali. Jadi bayi itu harus menghisap dengan baik, membuka mulut besar ya. Dan itu mesti dinilai sama orang yang memang sudah biasa menilai. Ada yang namanya tongue tie, ada yang namanya lip tie, tali bibir dan tali lidah. Kalau bayi punya itu, bayinya jadi meneteknya kurang dalam. Jadi kurang bisa melekat dengan baik. Sehingga bila ada masalah itu harus ditangani. Dan bila bayinya sudah ada kena susu formula, nanti Ibu bisa DM saya kalau untuk relaktasi bagaimana caranya, karena bisa ada rumah sakit yang menyelenggarakan proses rawat inap untuk kembali bisa menyusui. Dan susu formulanya bisa dipasang di payudara dengan selang sehingga bayi nanti bisa menghisap di payudara, menghisap payudara sekaligus susunya sampai susu ASI Mama banyak, baru bisa kita lepaskan bayi dari susu formula. Oke? Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya dari @Nur Azizah. Dok, saya bumil 30 week. Di sekitar areola ada benjolan putih kecil tapi tidak sakit. Itu apa ya? Bahaya tidak? Sayangnya saya nggak lihat ya, jadi saya tidak tahu. Tapi kalau jadi di sekitar areola, di areola ini ada yang namanya kelenjar Montgomery. Jadi itu normal, kelenjar-kelenjar yang warnanya coklat-coklat juga di sekitar areola. Kalau seandainya kelenjarnya berwarna putih kecoklatan dan tidak sakit, nggak ada radang, nggak seperti jerawat sih, ya mudah-mudahan nggak, bukan apa-apa ya, nggak kenapa-napa. Karena kelenjar Montgomery itu lazim ada di areola. Ya kalau Ibu khawatir nanti misalnya periksa ke dokter obgyn bisa ditanyakan, oke? Baik, mudah-mudahan terjawab. Ada lagi pertanyaan? Baik. @renisukma 12. Dok, mertua saya suka nggak support, suami nurut-nurut aja, gimana caranya ya mau ASI? Nah, paling baik adalah mengajak semuanya ke dokter laktasi. Jadi mengajak suami, mengajak mertua juga untuk pergi ke konselor menyusui supaya dilihat masalahnya apa, kenapa nggak support, apakah karena bayinya nangis-nangis terus, apakah apa kekhawatirannya terhadap ASI. Jadi itu kita mesti tengahi, tapi memang mesti diajak semua, mesti dilihat, dicek ya, cek bayi, cek ibu, cek menyusuinya, cek masalahnya apa yang bikin tidak support. Jadi itu yang harus dicari tahu. Oke? Baik, semoga menjawab. Ada satu lagi dari @nadia_mariati. Sejak usia berapa dok harus konsul ke dokter belajar ASI? Jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa ada namanya 7 Context dari Badan Kesehatan Dunia untuk bisa sukses menyusui. 7 Context itu yang pertama, kontak pertama adalah saat hamil usia 28 minggu. Sudah ketemu dokter laktasi atau konselor menyusui. Usia kehamilan 36 minggu, udah ketemu lagi untuk kontrol. Jadi seandainya sekarang ibu sedang hamil, sudah mencapai usia 28 minggu, 30 minggu, sebaiknya pergi ke dokter untuk belajar menyusui.
dan juga bisa baca buku yang tadi ya, anti stres menyusui, sehingga pengetahuannya bertambah. Oke. Baik, mungkin saya udah jawab ya semua pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan terjawab ya Mama. Kalau misalnya masih bingung, nanti bisa DM Menjadi Ibu atau email saya boleh di dr.ratih@menjadiibu.com. Jadi memang ternyata menyusui itu adalah suatu proses ya, proses belajar, suatu proses membangun kepercayaan mama terhadap si kecil, si bayi, dan bayi terhadap mamahnya. Dan proses ini bukan sesuatu yang mudah, tapi bisa dipelajarin. Caranya bagaimana kita sebagai ibu harus memberdayakan diri kita sendiri. Kita harus banyak baca, kita banyak cari tahu ya. Kemudian nanti saat bayi sudah lahir, kita perlu cari tahu apakah benar yang saya lakukan, apakah ada kesalahan. Nah itu ibu mesti datang untuk berkonsultasi ke dokter laktasi atau ke konselor menyusui supaya ada hal-hal yang bisa diperbaiki seandainya memang terjadi kesalahan. Ingat bahwa menyusui itu penting sekali sampai 2 tahun. Ada hal-hal masa-masa krusial yang perlu ibu cari tahu ya. Yang pertama saat hamil perlu banyak baca. Terus yang kedua saat lahir dan awal-awal menyusui bila ada keluhan seperti lecet, payudara bengkak, harus cari bantuan segera ya. Kemudian yang ketiga bila bekerja, ingat jangan kasih dot dan kasih empeng. Belajar pakai gelas atau botol sendok boleh, pengasuh ya atau eyang mesti belajar. Yang keempat, pada saat MPASI itu harus benar-benar krusial, harus baik, karena MPASI yang baik itu akan mendukung lancar menyusui sampai 2 tahun. Yang kemudian yang kelima, pada saat proses penyapihan itu juga nanti bisa berkonsultasi supaya caranya benar dan tidak ada keluhan di payudara seperti bengkak atau radang payudara. Oke. Sekian dari saya dan Halo Bumi, mudah-mudahan menjawab pertanyaan semua. Terima kasih untuk atensinya. Sampai ketemu di live Instagram berikutnya. Bye.